Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya berasal dari TPD 22. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan saya yang kemarin setelah praktikum dengan mata kuliah sendiri yaitu Fisika Dasar 2. Dan kalau begitu, mari kita masuk. What time is it? It's time to presentation rangkaian RLC. Saya akan menjabarkan menjadi 5. Yang pertama pendahuluan, dasar teori, metodologi, analisa data dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Sebelum masuk ke 5 itu, adapun yang pertama ialah aktor. Rangkaian RLC adalah rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Dihubungkan secara seri dengan sebuah arus bolak-balik. Rangkaian RLC adalah rangkaian yang dihubungkan secara seri. Semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin besar pula nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor. Kata kunci adalah rangkaian RLC, seri, listrik, tegangan resistor, induktor, dan kapasitor. Yang pertama ya pendahuluan. Latar belakang. Rangkaian RLC merupakan rangkaian yang dihubungkan secara paralel ataupun seri. Rangkaian tersebut harus terdiri dari kapasitor, induktor, dan resistor. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Karena terdiri dari 3 komponen, maka besar hambatannya juga berasal dari 3 komponen tersebut. Hambatan yang dihasilkan disebut sebagai resistansi. Selanjutnya ya tujuan. Yang pertama menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri. Kedua, menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang ketiga, menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang selanjutnya ya permasalahan. Yang pertama, bagaimana menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang kedua, bagaimana menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang kedua, dasar teori. Osiloskop merupakan instrumen yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan listrik dan hubungannya terhadap waktu, mengukur frekuensinya yang berosilasi, mengecek jalannya suatu pada sebuah rangkaian listrik, membedakan arus AC dengan arus DC, dan mengetahui noise pada sebuah rangkaian listrik. Diungkapkan oleh Navarro tahun 2017. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen listrik yang dihubungkan bersama membentuk suatu sistem arus listrik yang disebut rangkaian listrik. Meskipun jenis komponen dan fungsinya berbeda dalam seri. KWH sama dengan 3,6 kali 10 Joule. Muslimin 2012. Rangkaian RLC adalah rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor yang dihubungkan secara seri dan paralel. Rangkaian ini bisa disebut rangkaian RLC karena sesuai dengan simbol masing-masing komponen, yaitu resistor dan resistor, induktor dan kapasitor. Rangkaian ini sangat kompleks dalam penerapannya pada perangkat elektronik. Namun, gambaran kerja rangkaian RLC ini dapat membentuk osilator harmonik dan beresonansi pada rangkaian RLC. John Bird, 2017. Selanjutnya ya metodologi penelitian. Ini kita start. Justru buka file simulasi, atur rangkaian LC seri seperti gambar. 5. Atur nilai tegangan input dan frekuensi sinyal tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Pastikan nilai hambatan pada sumber tegangan bernilai 0. Atur nilai resistansi, induksi, dan kapasitansi pada rangkaian dengan cara klik kanan. Bandingkan nilai yang tercantum pada tabel hasil simulasi. Hitung nilai arus maksimum, tegangan resistor dan tegangan induktor dan tegangan kapasitor. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Ukur nilai tegangan resistor. Resistor dengan menggunakan multimeter, catat hasilnya pada tabel hasil simulasi. Perhatikan nilai arus maksimum yang terukur pada ampermeter, catat arus maksimum terukur pada tabel simulasi. Ukur nilai tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor dengan menggunakan multimeter. Catat hasilnya pada tabel hasil simulasi. Itu nilai arus maksimum, tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Bandingkan nilai tercantum pada tabel hasil simulasi dan tabel hasil perhitungan. Selanjutnya yaitu alat, pad simulasi, laptop, buku, dan pulpen. Fitur kerja yang pertama ya buka file simulasi, buatlah rangkaian RLC seri seperti gambar 5, atur nilai tegangan input dan frekuensi sinyal tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan, pastikan nilai hambatan dalam sumber tegangan bernilai 0. Atur nilai resistansi, induktasi, dan kapasitansi pada rangkaian dengan cara klik kanan pada setiap komponen.
Perhatikan nilai arus maksimum yang terukur pada ampere meter. Catat arus maksimum yang terukur pada tabel hasil simulasi. Ukur nilai tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor dengan menggunakan multimeter. Catat hasilnya pada tabel hasil simulasi. Hitung nilai arus maksimum, tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Terakhir ialah bandingkan nilai yang tercantum pada tabel simulasi dan tabel hasil perhitungan. Pengolahan data. Data pertama ya R sama dengan 9 ohm, L sama dengan 0,5 H, C sama dengan 0,19, F sama dengan 1,5. Dengan V atau tegangan 80 sampai 120 dengan penambahan 5. Data kedua, R sama dengan 8 ohm, L sama dengan 5.000 H, C sama dengan 0,10 atau 0,1, F sama dengan 1,5, dan V sama dengan 80 sampai 110 dengan penambahan 5. Yang keempat, analisa data dan pembahasan. Analisa data. Sebelum masuk ke analisa data, mari kita lihat cara mencarinya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah data satu, lihat di mana 9 ohm, 6.000 H, 0,19 dan ininya frekuensi 1,5 H dan tegangan 40. Kita mencarinya ketika arus maksimum, yaitu ketika arusnya ini di angka yang terbesar yang kita dapat. Susah ya. 4 aja kita dapat. Nah, kalau semisal sudah, maka kita bisa menaikkan I-nya. Nah, misal di 85. Kita bisa lagi nyari ini. Tuh. Pokoknya paling tertinggi. 1,52 tadi tertinggi. Nah, seperti itu. Itu kalau jika di data 1. Kalau di data 2, itu lap R-nya kita ubah jadi 8. Berarti ini hambatannya kita jadi ubah jadi 8. Setelah itu L-nya kita ubah jadi 5.000. Nah, saya lihat ya, maaf, post lagi. Dan lulus penumpangnya lihat 0,1 atau 0,10. Dan I-nya sama seperti tadi ya. Jadi tipe berapa kita angka 85 saja. Jadi lihat ini, dan arusnya paling tinggi itu berapa? Ini kalau saya ada dua. Tuh, 2,09 itulah paling tertinggi arusnya. Setelah itu kita menambahkannya lagi. Ini 85 kita menambahkan jadi 90 karena penambahan 5. Lihat. Nah, gitu terusnya ya. Nah, setelah kita dapatkan, nah ini adalah hasil-hasil yang saya dapatkan kemarin. Ini adalah sebelah kiri sini adalah data 1 dan sebelah kanan adalah data 2. Lanjut, ini adalah perhitungannya di mana pertama kita mencari tabel ini data regresi. Kita regresi linear dan mendapatkan hasil 0,0212. Ini kita setelah menghitung nilai impedansi, menghitung nilai arus maksimum. Yang di sini kita menulis lagi nih data linear 2. Mencari nilai impedansi lagi pada data 2 dan tulis arus maksimumnya, dan ini adalah data grafiknya. Ada di sini. Setelah itu pembahasan. Pada rangkaian analisis ini, kita harus menghitung arus maksimum yang dimana sebelum itu kita harus mengetahui nilai impedansi dan nilai lainnya, sehingga kita bisa menentukan hasil akhir dari rangkaian ini, yaitu arus maksimum. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, rangkaian analisis merupakan rangkaian yang dihubungkan secara seri maupun paralel untuk mencari nilai arus maksimum pada simulasi, yaitu rumus I sama dengan Fm per Z. Saran, sebelum praktikum sebaiknya membaca modul agar paham dan pada praktikum. Dan terakhir adalah teliti saat pengambilan nilai. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam.